Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang luar biasa, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran walaupun melalui daring. Tapi mudah-mudahan pembelajaran melalui daring tidak akan mengurangi keberkahan pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita buka perkuliahan daring pada hari ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Terima kasih mahasiswaku yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana model pembelajar audio dan visual. Nah, hari ini spesial saya akan berbicara tentang quantum teaching dan quantum learning. Saudara-saudara sekalian, ketika kita memang mau berbicara tentang quantum teaching dan quantum learning, kita tidak akan lepas dari berbicara tentang aspek pembelajaran segitiga sama sisi. Sekali lagi, segitiga sama sisi. Penasaran apa segitiga sama sisi itu? Marilah ikuti presentasi saya berikut ini. Ya, saudara-saudara sekalian, kalian lihat di layar bahwa segitiga sama sisi yang menjadi dasar kegiatan belajar mengajar yang fun. Seringkali pembelajaran itu membosankan, seringkali pembelajaran itu tidak nyaman, seringkali pembelajaran itu tidak enak. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, banyak orang belajar, banyak dalam kelas, tapi ternyata rohnya tidak ada dalam kelas, yang ada adalah jasadnya. Kenapa itu bisa terjadi? Coba kita lihat, kalau kita menginginkan pembelajaran itu efektif dan efisien, maka fun learning atau belajar mengajar yang menyenangkan adalah solusinya. Bagaimana pembelajaran fun itu? Pembelajaran fun itu dilakukan dengan segitiga sama sisi. Yang pertama adalah konsep AMBA. AMBA itu adalah apa manfaatnya bagiku dan bagi anak didikku. Yang kedua adalah learning is most effective when it's fun. Pembelajaran itu akan jauh lebih efektif ketika pembelajaran tersebut menyenangkan. Dan yang ketiga adalah brain based learning, yakni melakukan pembelajaran berbasis pada cara kerja otak. Ya, yang berikutnya adalah kata-kata fun. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan tadi itu? Fun atau kegembiraan di sini berarti bangkitnya minat dari siswa. Yang kedua, ada keterlibatan siswa. Yang ketiga adalah terciptanya sebuah makna. Yang keempat adalah semangat untuk menguasai materi pembelajaran. Dan kelima, pancarnya nilai kebahagiaan. Itu 5 indikator kata-kata fun. Perlu diingat dan perlu diketahui, otak adalah alat utama untuk belajar, baru akan bekerja secara maksimal jika si pemilik otak berada dalam keadaan fun atau senang. Jadi, saudara sekalian, otak alat utama untuk belajar dan dia akan bekerja secara maksimal ketika dia senang. Coba kalian bayangkan ketika kalian tidak senang pembelajaran tadi atau materi pelajaran, atau tidak senang dengan dosen Anda, apa yang terjadi? Anda tentunya bosan. Otomatis otak kalian akan menolak. Kenapa? Karena sudah tidak senang. Akan berbeda ketika kita sudah mulai senang. Apapun itu, sejelek apapun, ketika kita sudah senang, mesti akan
akan menarik, pembelajaran kita juga akan lebih baik lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan cintai pelajaran yang ingin kita pelajari. Cintai guru atau senangi guru yang akan mengajar Anda. Karena otak tadi itu ketika kita sudah senang akan terus menguat dan menjadi luar biasa. Ya, itu yang pertama anak-anakku sekalian. Lalu ada 4 daur, namanya emosi positif. Senang tadi itu terkait dengan emosi positif yang kita miliki. Nah, ada 4 daur emosi positif anak-anakku sekalian. Mari kita lihat pada paparan berikut tentang emosi positif. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Kata-kata fun tadi adalah tentu emosi positif. Ini adalah dasar. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki emosi positif tadi? Yang pertama, ciri orang-orang yang beremosi positif, tentu yang pertama adalah dia riang. Dia senang atau joy, sangat enjoy sekali. Tidak terasa waktu habis. Yang kedua adalah siswa kita itu ikhlas atau contentment. Dia ikhlas melakukan pembelajaran, ikhlas dengan materi tadi itu, tidak ada satupun yang merasa berat. Yang ketiga adalah love atau kasih sayang. Ada kasih sayang, ada cinta terhadap materi tadi itu. Dan yang terakhir adalah ada interest atau ada minat. Nah, orang-orang yang emosinya positif, mesti dia tidak akan bosan untuk menghadapi pembelajaran tadi itu. Kenapa? Karena tadi ada minat, ada motivasi untuk ikut pembelajaran. Nah, yang jelas siswa tadi itu tidak ada tekanan dan ancaman. Siswa merasa amat sangat nyaman sekali mengikuti kegiatan pembelajaran. Bahkan dari sebelum ke kampus saja atau belum sekolah, mereka sudah senang sekali. Wow, besok ada pembelajaran semacam ini. Oh, besok yang ngajar misalkan, oh Pak Samsul, senang sekali kami diajar. Oh, yang ngajar adalah dosen lain. Yang jelas di situ ada harapan kapan saya akan ketemu dengan dosen saya atau kapan akan ketemu dengan guru saya. Bukan menjadi beban lagi ketika pembelajaran. Nah, berikutnya adalah ada antusiasme atau kegembiraan. Ciri-ciri orang gembira tadi itu adalah mesti ada senyum, ada tawa, ada canda, dan bisa dilihat dari matanya selalu berbinar-binar, tampak semangat yang meluap-luap. Nah, contoh kecil, ketika Anda ketemu dengan orang yang Anda cintai atau saya senangi, senang enggak? Senang enggak? Oh, pasti senang lah, pasti senang. Nah, ini adalah ciri-ciri kata-kata fun tadi itu. Nah, lalu mengapa perlu emosi positif itu penting untuk ditingkatkan kembali? Ingat, emosi positif dapat mengefektifkan dan memaksimalkan kerja otak kita. Yang kedua, emosi positif mendekatkan dan mengakrabkan diri kita dengan diri orang lain. Artinya kalau kita sudah energinya energi positif kepada orang lain, tentunya kita tidak akan ada pernah benci, tidak akan ada rasa takut pada orang lain. Tapi apa yang terjadi? Dia namanya senang. Nah, yang ketiga, ciri-ciri emosi positif itu adalah menghadirkan banyak sekali sikap-sikap baik seperti sabar, ketenangan, kebijakan, kegairahan, kenyamanan, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, itu kenapa kok harus membangun kata-kata positif. Nah, anak sekalian, kita akan lihat tadi ada kata-kata AMBA. Masih ingat AMBA itu apa? Apa manfaatnya? Sebuah akronim atau singkatan dari apa manfaatnya bagiku dan bagi anak didikku.
AMBA berguna untuk menemukan tujuan atau membagikan motivasi atau antusiasme kepada anak kita. Nah, bagaimana untuk menerapkan AMBA, konsep AMBA tadi? Untuk menerapkan konsep AMBA, maka bertanyalah setajam dan sedalam mungkin kepada diri kita sendiri dan pada diri anak-anak kita yang lain. Apa yang dipertanyakan itu? Ya, yang harus dipertanyakan adalah manfaat. Jangan sampai siswa kita atau kita mengajar tanpa tahu apa manfaatnya. Nah, yang ketiga, anak-anakku sekalian, dari segitiga sama sisi untuk konsep pembelajaran FUNS adalah belajar berdasarkan cara kerja otak kita. Anak-anakku sekalian, kecerdasan tidak hanya satu, tapi banyak. Misalkan kemarin yang sudah saya sampaikan bagaimana teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Tentunya kalian masih ingat, bukan? Yang berikutnya, otak manusia ternyata terdiri dari belahan dan area. Coba nanti kita akan lihat bagaimana belahan otak tadi. Kemarin sudah kita lihat bahwa minimal ada otak kiri dan otak kanan. Lalu memahami cara kerja otak berarti menguasai cara atau keterampilan di dalam belajar atau learning skill. Ya, kalian lihat di layar. Ini adalah area otak yang menyimpan beragam potensi kecerdasan. Bahwa manusia itu amat sangat cerdas sekali, bahkan bayi itu jauh lebih cerdas daripada kita. Sebagaimana sebuah hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan hebat. Jadi berbagai macam potensi, dan anak-anak tadi atau siswa kita sesungguhnya, kemarin saya katakan bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak-anak yang tidak termotivasi. Maka satu yang harus kita lakukan adalah berikan motivasi, berikan emosi positif, kita tahu cara kerja otak kita. Anak sekalian, kita kemarin sudah paham dan sudah tahu bahwa kecerdasan majemuk itu ada berbagai macam. Ada cerdas kata, ada cerdas angka, ada orang yang cerdas gambar, ada orang yang cerdas tubuh, ada orang yang cerdas musik, ada orang yang cerdas bergaul, ada orang yang cerdas diri, dan ada orang yang cerdas alam. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa otak kita ini terdiri dari dua belahan. Roger Sperry menemukan dua belahan otak manusia yang cara bekerjanya sangat berbeda. Otak kiri adalah otak logis, suka mengoreksi. Dia pintar tapi tidak kreatif. Sementara otak kanan kita adalah otak imajinatif, suka mengacak-acak, suka gembira. Dia tidak pernah puas dengan segala sesuatunya. Pingin cara belajarnya itu memang cara kreativitas. Nah, sifat-sifat belahan otak kita itu ada dua. Ada proses dan ada pola. Nah, proses ini lebih senang pada logika, suka berurutan, lisan, pertambahan, dominan. Sementara otak kanan atau pola tadi itu adalah dia lebih pada emosi, pada lompatan-lompatan, pada visual, suka menyuruh, ada keinginan yang tersembunyi. Maka otak kiri dikenal dengan si penyunting, dan otak kanan itu dikenal dengan si pembangkit. Anak-anakku sekalian, itu kira-kira sudah saya sampaikan tadi adalah segitiga sama sisi untuk konsep pembelajaran FUNS learning atau PAKEM. Yang pertama apa tadi?
Yang pertama adalah ada ambak, apa manfaatnya bagiku dan bagi anak didikku. Yang kedua adalah learning is most effective when it's fun, bahwa pembelajaran itu akan jauh lebih efektif ketika dilaksanakan dengan keadaan gembira. Dan yang terakhir adalah pembelajaran itu akan baik dan menarik ketika kita tahu cara kerja otak kita. Kalau ketiga ini kita bisa menguasai, menyampaikan materi, kita senang, siswa senang, guru juga senang, orang lain juga senang, maka akan terjadi pembelajaran itu menggairahkan dan cukup menarik. Nah, anak-anakku sekalian, itu kira-kira proses perkuliahan pada hari ini. Dan tugas kalian apa hari ini? Tugas kalian adalah menyimak kembali video yang saya buat, lalu kalian mencoba merenungi, kalian coba menganalisa, mencoba memahami bagaimana pembelajaran itu sesungguhnya. Lalu saya tunggu sampai jam 9 malam nanti. Silahkan kalian mengirim, formatnya sudah saya sampaikan tadi, yakni sebut nama, nomor absen Anda, lalu pertanyaannya apa. Cukup satu saja, sedapat mungkin tidak ada pertanyaan dari satu orang ke orang lain itu nyontek, dalam artian harus berbeda. Andaikan toh kontennya sama, tentunya pertanyaan itu tidak harus format pertanyaannya tidak harus sama. Saya pikir itu anak-anakku sekalian, selamat menikmati dan mudah-mudahan kalian enjoy, sehat selalu dan sukses selalu. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.